ini saya berkesempatan untuk melihat langsung tahapan awal dari injeksi CO2 untuk Enhanced Oil Recovery yang merupakan bentuk kerjasama antara Pertamina dengan Japan Oil, Gas and Metal National Corporation di lapangan Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat. Enhanced Oil Recovery atau EOR merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi minyak bumi dengan menginjeksikan sumber energi eksternal. Kali ini Pertamina melakukan injeksi CO2 dengan metode Half and Puff yang diyakini mampu mendorong produksi minyak untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Selain itu, metode ini juga dibarengi dengan penerapan Carbon Capture Utilization and Storage atau CCUS yang akan berperan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan juga emisi karbon dioksida. Jadi half and puff itu ada 3 tahap ya. Jadi pertama adalah bagaimana kita mendisrupt yang ada di reservoir itu dengan injeksi. Kemudian ada periode soaking ya. Periode soaking itu di bagaimana nanti CO2-nya itu berinteraksi dengan residual oil. Kemudian ada periode untuk kenaikan produksi, puff-nya itu. Jadi ini kita bisa mengibaratkannya sebagai small scale. Jadi ke depannya cita-cita kami adalah continuous injection. Saat ini produksi minyak di lapangan Jatibarang mencapai 101,8 juta barel dengan produksi rata-rata per hari sebesar 8.460 barel. Penggunaan metode Half and Puff diperkirakan akan meningkatkan produksi minyak dan gas di lapangan Jatibarang sebesar 30 hingga 40%. Kenaikan tersebut sejalan dengan target pemerintah yang ingin meningkatkan produksi minyak hingga 1 juta barel per hari di tahun 2030. Harapan bisa naikkan produksi tadi, kalau sumur-sumur ini prediksinya mungkin 30-41%, dan 34%. Nah, nanti sumber yang lain juga harapan begitu kan. Nah, jadi itu kan menaikkan produksi, sekaligus mengurangi rumah kaca. Itu ketahanan energi di sana. Produksinya sebelumnya 100 barel, net oilnya 20 barel. Setelah kami injeksikan CO2 seperti teori yang disampaikan oleh Prof. Tutuka, nanti diharapkan akan bisa membawa tambahan minyak sebesar 10 sampai 12 barel, jadi totalnya menjadi 32 barel per hari. Selain di lapangan Jatibarang, kedepannya Pertamina akan menerapkan metode serupa di lapangan migas lainnya seperti lapangan Sukowati dan lapangan Rambah. Ya, jika sebelumnya kita sudah melihat injeksi CO2 untuk menambah produksi minyak mentah di Indonesia, sekarang saya berada di salah satu kilang terbesar Pertamina yang terletak di Cilacap. Dalam kilang ini, pemirsa, menghasilkan 33,2% produksi minyak di seluruh Indonesia. Yuk ikuti saya. Kilang Cilacap merupakan salah satu kilang milik Pertamina yang menghasilkan BBM hijau atau ramah lingkungan seperti Green Diesel atau HVO dan Green Aftur atau SAF yang sudah diuji coba penggunaannya. Dalam sehari, produksi Green Diesel dan Green Aftur di kilang Cilacap mencapai 3.000 barel dan ditargetkan akan meningkat menjadi 6.000 barel di tahun 2026. Ya pemirsa, produk Green Diesel di dalam Green Refiner ini sudah bersertifikasi internasional yang merupakan bukti bahwa memang energi Green Diesel ini sudah terbarukan dan juga ramah lingkungan dan juga dapat mengurangi emisi dari karbon. Jadi secara prinsip produk-produk kita itu mendapat sertifikasi ISCC, International Sustainability and Carbon Certificate. Jadi produk ini adalah produk yang green, ramah lingkungan dan terjamin sustainability-nya dari penyediaan feed sampai ke menjadi produk akhir. Produk Green Diesel dan Green Aftur yang dihasilkan di kilang Cilacap mampu menekan emisi karbon sebesar 65 hingga 70%. Ya pemirsa,
pemirsa, pada saat ini saya sedang perjalanan ke Desa Energi Berdikari di Dusun Bondan yang memanfaatkan tenaga surya dan juga tenaga angin dengan teknologi hybrid yang dibuat oleh Pertamina dan juga warga setempat. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari teknologi hybrid tersebut, yuk ikuti saya. Ya pemirsa, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, sekarang saya dan tim sudah sampai di Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dusun Bondan berlokasi di Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Dusun Bondan ini merupakan dusun terpencil berada di Segara Anakan yang terpisah dengan daratan Cilacap. Bahkan untuk akses menuju Dusun Bondan pun hanya bisa ditempuh dengan perahu kecil dengan jarak tempuh dari Cilacap yang bisa memakan waktu hampir 2 jam dengan perahu. Dusun yang dulunya terisolir dan tidak terjangkau listrik dari PLN sebelum tahun 2017 serta adanya kesulitan air bersih. Melihat kondisi tersebut, PT Pertamina Kilang Internasional Unit Cilacap menginisiasi membuat pembangkit listrik tenaga surya dan kincir angin berupa instalasi hybrid electric one pole atau HIOP yang dipasang di beberapa rumah warga. Kemudian tahun 2018, Pertamina bersama dengan Politeknik Cilacap mengembangkannya dengan membangun pembangkit listrik tenaga hybrid dengan perpaduan tenaga surya dan kincir angin berkapasitas 16.200 watt peak. Kemudian tahun 2018, Pertamina bersama dengan Politeknik Cilacap mengembangkannya dengan membangun pembangkit listrik tenaga hybrid dengan perpaduan tenaga surya dan kincir angin berkapasitas 16.200 watt peak dengan 5 unit kincir angin, 24 panel surya, serta puluhan baterai penyimpan daya. Hadir pula Sidesimas atau Sistem Desalinasi Air Berbasis Masyarakat pada tahun 2020 yang merupakan alat yang merubah air asin menjadi air tawar. Kini warga bisa menikmati penerangan listrik dan akses terhadap air bersih yang layak. Iya, karena di sini terus terang saja belum adanya listrik ya, karena memang lokasi dari Dusun Bondan ini sangat jauh dari sumber listrik ya. Jadi kita berinisiasi bahwa di sini ada dusun yang perlu kita terangi. Jadi memang makanya ada PLTH ini. Saat ini dengan hadirnya PLTS dan juga PLTH di Dusun Bondan berkapasitas 16.200 watt peak mampu memberikan akses listrik bagi 78 kepala keluarga, rumah ibadah, sekolah hingga koperasi di wilayah ini. Dengan adanya akses listrik ini, kini masyarakat di Dusun Bondan bisa melakukan banyak aktivitas. Anak-anak juga bisa belajar dengan tenang, terutama di saat malam datang. Sebab tak lagi terkendala oleh penerangan. Kalau terkait manfaat yang jelas yang paling utama yaitu penerangan rumah. Itu seperti itu, karena memang dulu kondisinya gelap sekali, alhamdulillah sekarang sudah bisa menikmati penerangan tersebut. Dan manfaat-manfaat lainnya kita di sini yang pertama ada kesulitan akses air bersih, sehingga dengan adanya pembangkit ini, listrik ini, kita berupaya bekerjasama dengan Pertamina dan juga Politeknik Negeri Cilacap untuk bagaimana caranya mengupayakan sebuah program untuk mengatasi air tersebut. Dan di sini ada namanya Sidesimas, Sistem Desalinasi Air Sistem berbasis masyarakat seperti itu. Salah satunya manfaatnya sudah ada sebuah sumber kebutuhan air terkait masyarakat. Dan manfaat lainnya juga di sini juga kita ada kelompok UMKM Ibu Mandiri juga, jadi untuk terkait keekonomian seperti itu. Dan yang lainnya terkait adanya EWS, tentunya manfaatnya itu sudah sangat luar biasa, memberikan informasi ketika akan datangnya sebuah banjir seperti itu. Ya, pemirsa, Pertamina tidak hanya fokus mendorong produksi migas dengan berbagai terobosan, namun Pertamina juga turut berperan aktif mengembangkan energi terbarukan di tanah air. Salah satunya sudah dirasakan oleh warga Dusun Bondan, Cilacap, Jawa Tengah. Dari Cilacap, Shania Latas, Ajat, Tim Liputan CNBC Indonesia.